Kitab-kitab suci Hindu tidak hanya sekadar menyimpan cerita. Sebagian di antaranya adalah catatan tentang bagaimana alam semesta bekerja, tentang sebab dan akibat, tentang hukum yang mengikat manusia, dewa, dan seluruh makhluk hidup. Peristiwa besar seperti pengadukan samudra yang dikenal sebagai peristiwa Samudra Mantana tidak terjadi secara tiba-tiba. Ia lahir dari rangkaian kejadian yang panjang dan dari kesalahan yang pada awalnya tampak sederhana. Untuk memahami mengapa para dewa kehilangan kekuatannya, surga kehilangan kemuliaannya, dan mengapa Tirta-Amerta harus diperjuangkan dengan cara yang begitu berat, kita harus kembali pada satu sosok resi, yaitu Maharesi Durwasa. Durwasa adalah resi agung yang dikenal karena ketegasannya. Dalam banyak Purana seperti Siwa dan Wisnu Purana, ia disebut sebagai manifestasi dari salah satu aspek Rudra Dewa Siwa. Ia adalah prinsip ketertiban kosmik. Ia memastikan bahwa disiplin, etika, dan dharma tidak dilanggar tanpa konsekuensi. Durwasa hidup dalam aturan yang keras, dan aturan itu pertama-tama ia terapkan pada dirinya sendiri. Ia tidak membedakan antara manusia biasa, raja, atau bahkan para dewa. Bagi Durwasa, hukum harus ditegakkan, siapapun pelanggarnya. Setelah menyelesaikan meditasi panjang, Durwasa kembali ke rumah pertapaannya. Sebelum beristirahat, ia meminta kepada istrinya untuk dibangunkan tepat pada waktu Brahma Muhurta, yaitu waktu suci sebelum fajar, waktu yang sangat penting bagi disiplin seorang resi. Durwasa pun kemudian tertidur. Namun sang istri, karena kelalaiannya, justru tertidur pulas dan lupa pada pesan sang resi. Ketika Durwasa membuka matanya, matahari telah terbit. Brahma Muhurta telah berlalu. Bagi seorang resi seperti Durwasa, ini bukan kesalahan kecil. Ini adalah pelanggaran terhadap disiplin yang selama hidupnya ia jaga tanpa kompromi. Istrinya menangis, ia memohon ampun, ia bersumpah bahwa kelalaian itu tidak disengaja. Namun Durwasa dihadapkan pada pilihan yang berat. Jika ia memaafkan pelanggaran ini, maka hukum yang ia ajarkan pada dunia kehilangan wibawanya. Dan pada saat itu jugalah keputusan diambil, kutukan itu diucapkan. Dalam sekejap istrinya terbakar menjadi abu. Sejak peristiwa itu, nama Durwasa dikenal sebagai resi yang tidak pernah menarik kembali ucapannya. Dan prinsip yang sama inilah yang kelak akan menimpa para dewa di surga. Sementara itu di Gunung Kailash, di hadapan Dewa Siwa, para dewa berkumpul. Angin pegunungan membawa kesunyian yang khidmat, sementara cahaya fajar menembus puncak salju. Di antara mereka, Resi Narada hadir dengan wajah tenang. Namun satu hal segera menarik perhatiannya. Ia menyadari saat itu Raja Indra tidak hadir. Ia justru sedang tenggelam dalam kemewahan Amarawati. Dewa Siwa kemudian mengambil sebuah hadiah, seikat bunga suci. Itu adalah lambang Laksmi, keberuntungan, kemuliaan, dan cahaya. Siwa pun menyerahkan kalung itu kepada Narada. Resi Narada segera beranjak membawa kalung itu kepada Durwasa. Dengan nada sedikit mengadu, ia menyampaikan kata-kata yang tajam. Indra telah terlalu angkuh, kemegahan Indraloka telah menggantikan pengabdiannya.
Kemuliaan surga kini terancam dan surga berada di ambang kehancuran. Kemudian, tanpa berkata sepatah kata pun, ia bergegas melangkah menuju Indraloka. Ia tahu bahwa hukum kosmik harus ditegakkan. Saat Durwasa tiba, ia menyaksikan kenyataan yang membuat hatinya terkejut. Indraloka tenggelam dalam riuh kenikmatan. Indra larut dalam kebisingan pesta. Upacara suci berubah menjadi tontonan. Rasa bangga telah menutupi dharma itu sendiri. Durwasa mendekati Indra, berusaha memperingatkan dan menyerahkan kalung Waijayanti, anugerah dari Dewa Siwa itu kepadanya. Namun Indra dalam kesombongannya tidak menyadari kesucian hadiah itu. Dengan angkuhnya ia meletakkannya di belalai gajahnya, Airawata. Gajah itu menjatuhkan kalung itu ke tanah dan tanpa sengaja menginjaknya. Bagi Durwasa, ini adalah penghinaan terhadap anugerah Dewa Siwa. Melihat penghinaan itu, Durwasa melontarkan kutukannya. Seluruh surga akan kehilangan cahaya dan kemuliaannya. Seketika, cahaya surga memudar, kemuliaan dan keberuntungan lenyap. Para dewa yang sebelumnya perkasa, kini perlahan melemah. Surga yang selama ini bersinar, perlahan menjadi gelap dan layu. Kutukan Durwasa telah menegakkan prinsip yang sama yang ia jalankan pada istrinya sendiri. Dan saat surga kehilangan kemuliaannya, kekuatan para asura pun mulai merangkak naik. Raja Bali, pemimpin para asura, segera bangkit menyerbu surga, menghancurkan pertahanan para dewa. Dalam pertempuran dahsyat itu, Tirta Amerta, guci suci yang menyimpan nektar keabadian, jatuh dan tenggelam ke dasar samudera terdalam. Dalam keputusaasaannya, Indra mencari bimbingan Brahma. Namun Brahma menuntunnya, menyarankan Indra untuk datang, memohon saran di hadapan Dewa Wisnu. Di sana, Dewa Wisnu menegaskan bahwa saat ini keberuntungan berpihak pada Asura. Namun masih ada jalan untuk mengembalikan keseimbangan. Kekuatan tidak selalu ditentukan oleh peperangan, melainkan oleh kecerdikan, kesabaran, dan strategi. Berdamailah sementara dengan musuh, bekerja sama untuk tujuan yang lebih besar, yaitu mengaduk samudra dan mendapatkan kembali Tirta Amerta. Tergoda oleh keabadian yang dijanjikan, Raja Bali, para asura, dan para dewa kini bersatu dalam tujuan yang sama, pengadukan samudra untuk memperoleh kembali Tirta Amerta. Persiapan dilakukan di samudra luas yang membentang tanpa batas. Gunung Mandara dibawa ke tengah samudra sebagai batang pengaduk. Dewa Siwa kemudian membebaskan naga Wasuki dari lehernya. Tubuhnya yang panjang dan kuat akan menjadi tali penarik untuk memutar Gunung Mandara. Para asura yang merasa lebih hebat memilih bagian kepala naga dan para dewa memegang di bagian ekor, maka pengadukan samudra kosmis pun dimulai. Saat pengadukan dilakukan, kekacauan terjadi, gunung mulai tenggelam ke dasar samudra. Tanpa landasan yang kuat, seluruh usaha hampir gagal. Demi menahan pralaya, Dewa Wisnu bermanifestasi menjadi Kurma Awatara, menyangga Gunung Mandara di punggungnya, memastikan proses pengadukan tetap berjalan. Pengadukan samudra terus berlangsung, namun yang muncul bukan Tirta Amerta, melainkan racun mematikan. Asapnya tebal dan beracun, menyelimuti seluruh semesta. Semua makhluk sekarat oleh racun dahsyat ini. Kekacauan terjadi, ketakutan melanda surga.
Para dewa yang sebelumnya perkasa lari ke Kailasa. Di sana mereka memohon pertolongan kepada Dewa Siwa. Siwa tetap tenang, menyadari hanya dirinya satu-satunya jalan untuk menyelamatkan alam semesta. Siwa menuju ke Sirasagara. Ia menelan racun itu, menahan kehancuran itu di lehernya sendiri. Saat leher Siwa mulai terbakar oleh racun dahsyat itu, Dewi Parwati segera mengambil wujud Dewi Tara, salah satu Mahawidya yang penuh kekuatan, memastikan racun tidak jatuh ke perutnya. Racun itu tertahan di tenggorokan Siwa, akibatnya lehernya berubah menjadi biru. Sejak saat itu Siwa dipuja sebagai Nilakanta. Pengadukan samudra terus berjalan, dan dari kedalamannya keajaiban mulai muncul satu persatu. Pertama, muncul Kamadhenu, sapi suci yang mengabulkan segala keinginan. Ia diserahkan kepada para resi, penjaga tapa, dan pemelihara kehidupan. Tak lama kemudian, Ukhaishrawa, kuda putih bersayap, muncul dari tengah gelombang dan diambil oleh Raja Bali sebagai hadiah bagi kepemimpinannya yang perkasa. Kemudian muncullah Airawata, gajah putih raksasa. Dia kembali ke tangan Indra, menguatkan kekuasaan para dewa yang sempat melemah. Diikuti oleh Kaustubhamani, permata paling berharga di dunia, yang diambil oleh Wisnu sebagai simbol kekuatan dan kemurnian. Kalpauriksha, pohon suci yang tak pernah layu, muncul sebagai tanda kehidupan dan kesuburan abadi. Dari pusaran samudra muncul pula para apsara, penari surgawi yang memukau, seperti Rambha, Urwasi, Tilotama, dan Menaka, yang menambah kemuliaan dunia surgawi. Kemudian muncul Dewi Lakshmi, Dewi keberuntungan, yang melangkah dengan anggun dan memilih Wisnu sebagai pendampingnya. Muncul pula Waruni, Dewi minuman yang langsung dikuasai oleh para asura. Kemudian Chandra pun muncul, yang kelak diambil oleh Siwa sebagai perhiasan di rambutnya. Dari sini pula lah muncul busur Sarangha dan kerang Pancajanya, senjata suci Dewa Wisnu. Dari kegelapan samudra muncul Alakshmi, yang segera diusir dari surga karena disimbolkan sebagai Dewi Kegelapan. Akhirnya muncul Danwantari, penguasa ilmu Ayurveda, sebagai tabib para dewa, membawa tirta Amrita yang menjadi tujuan utama pengadukan samudra. Begitu Amrita muncul dari samudra, suasana berubah menjadi tegang. Asura dalam keserakahan mereka segera merebut guci suci itu. Para dewa panik. Jika nektar keabadian jatuh sepenuhnya ke tangan Asura, dunia dan alam semesta akan hancur. Di tengah kekacauan itu, Wisnu mengambil tindakan dengan kecerdasan strategi. Ia bermanifestasi menjadi Mohini, wanita tercantik di jagat raya. Setiap gerakan dan senyumnya menebarkan pesona tak tertandingi. Para asura yang tergila-gila oleh kecantikannya perlahan kehilangan kewaspadaan, seraya menyerahkan guci Amrita tanpa menyadari tipu muslihat yang sedang berjalan. Ketika tirta Amerta berada di tangan Dewi Mohini, Mohini menyusun para makhluk dalam barisan. Dengan cermat, ia membagikan Amrita ke barisan para dewa, sementara Asura hanya menerima tatapan manis dan janji-janji kosong. Namun ancaman tetap mengintai, karena tipu muslihat ini bisa gagal setiap saat. Di tengah momen genting itu, Rahu, Asura yang cerdik dan licik, menyamar sebagai seorang dewa. Ia duduk di barisan para dewa dan meneguk setetes Amrita. Seketika ketegangan memuncak, identitasnya terbongkar oleh penglihatan Dewa Surya dan Chandra. Dewa Wisnu bertindak secepat kilat, menebas leher Rahu dengan cakra sudarsana. Namun karena sudah meneguk nektar, kepalanya tetap hidup menjadi Rahu, dan tubuhnya pun hidup sebagai Ketu.
Dengan langkah ini, Amrita kembali aman di tangan para dewa. Keseimbangan surga pun dipulihkan. Pengadukan samudra adalah sebuah proses panjang penebusan yang harus dilalui para dewa untuk mendapatkan kembali apa yang hilang akibat kesombongan mereka sendiri. Namun seluruh peristiwa ini bergerak di dalam bayangan kutukan Maharesi Durwasa. Maharsi Durwasa bukanlah resi pemarah yang dikuasai emosi, melainkan penjaga keseimbangan yang berjalan membawa akibat. Ia lahir dari percikan rudra, kemarahan yang sadar, yang muncul ketika kesombongan menutup kebijaksanaan, dan setiap kutukan yang keluar darinya bukanlah hukuman pribadi, melainkan percepatan hukum alam itu sendiri. Selama dunia masih dipenuhi mereka yang merasa tinggi, namun lupa merendah, nama Maharsi Durwasa tidak akan pernah berhenti dipanggil oleh waktu.